Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kami akan membahas sedikit tentang perahu kajang. Kita tahu, perahu bagi masyarakat dengan gaya hidup seperti itu punya tempat yang sangat krusial. Modal transportasi ini bisa dibilang menjadi kebutuhan prioritas. Salah satu dari sekian banyak jenis perahu itu adalah perahu kajang. Perahu ini merupakan alat transportasi air yang terkenal di Sumatera Selatan pada tempo dulu. Bahkan sekaligus tempat tinggal serta tempat berniaga masyarakat di seputaran Sungai Musi di zaman Sriwijaya dan Palembang Darussalam. Pada zamannya, perahu kajang sangat populer dan menjadi properti primadona. Tak heran jika di masa itu jumlahnya cukup banyak karena hampir setiap keluarga memiliki perahu ini. Melihat modelnya, perahu kajang meski sangat bersahaja, tapi terselip keunikan yang cukup menarik. Terbuat dari kayu rengas, berukuran panjang 8 meter dan lebar 2 meter. Perahu ini dilengkapi atap terbuat dari daun nipah dan terbagi atas 3, bagian depan atau kajang tarik, bagian tengah atau kajang tetap, dan bagian belakang atau karang tunjang. Keunikannya adalah layaknya sebuah rumah, pada bagian tengah perahu kajang difungsikan sebagai ruang keluarga. Lantas, bagian depan sebagai tempat penyimpanan komoditi dagangan, sedang kamar mandinya pada bagian belakang perahu. Untuk dayung yang berukuran 3 meter ada pada bagian depan, sedangkan kemudi sepanjang 2 meter di bagian belakang. Berdasarkan berita Eropa yang ditulis oleh Russell pada abad ke-19, disebutkan bahwa penduduk kota Palembang menyebut dirinya orang Melayu Tulen yang tidak akan pernah membangun sebuah rumah di atas tanah kering selagi mereka masih dapat membuat rumah di atas air, dan tidak akan pergi kemana-mana dengan berjalan kaki selagi masih dapat dicapai dengan perahu. Untuk membangun jalan, hampir seluruh perhubungan dilakukan dengan perahu. Perahu-perahu yang berjumlah ratusan meluncur di sungai ke segala penjuru, dari uluan menuju pusat perdagangan kota Palembang. Perahu pada era Kesultanan, secara geopolitis, banyaknya sungai-sungai yang mengalir ke kota menciptakan suatu kebijakan unik yang dijalankan oleh Sultan Palembang. Sebagai kota kesultanan yang secara budaya mewarisi tradisi keraton Jawa, keraton menempatkan diri menjadi pusat kekuasaan. Proses adaptasi masyarakat atas ruang air yang tercipta di kota ini sedemikian rupa sehingga berpengaruh pada kehidupannya. Van Zevenhoven, peneliti Belanda, menggambarkan dengan jelas bahwa perahu atau pencalang merupakan alat komunikasi transportasi kenegaraan yang vital dan mempunyai otoritas yang besar di perairan Sungai Musi. Pencalang ini adalah kendaraan sultan atau wakilnya yang didayung oleh puluhan orang tanpa berhenti secara bergantian. Laju perahu pencalang cukup cepat karena dibentuk sedemikian rupa dari sebuah batang kayu besar. Perahu yang dipakai oleh rakyat biasa dibedakan 3 jenis, yaitu perahu dangku atau kolek, perahu kajang, dan perahu jukung. Perahu dangku atau kolek dan perahu kajang lebih kecil dari perahu jukung. Perbedaan antara dangku atau kolek dan perahu kajang hanya terletak pada bentuknya. Jika perahu dangku atau kolek terbuka dengan 1 orang atau lebih pendayung dan yang duduk di belakangan sebagai pengemudi, sementara perahu kajang tertutup dengan memakai atap dari daun rumbia dengan dilengkapi kelambu, tempat tidur, dan alat memasak. Perahu ini juga dilengkapi kemudi kecil di belakang perahu pengendaranya. Perahu dangku atau kolek biasanya hanya dipergunakan untuk alat transportasi dalam sungai dan anak-anak sungai di dalam kota, serta untuk ke sawah atau kebun. Demikianlah, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.